Hai Tachihao, apa kabar semuanya? Kami harap kalian semua yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan baik ya. Introducing us from Pillow Talk Podcast, which will give you a lot of insight from now onwards. Well, before that, let us introduce ourselves. I'm Patricia Feriliadi. I'm Robin Young. I'm Jeremy Emmanuel. 我的名字是塞西利亚·迪夫娜普特里。我的名字是 Calista Di Valeria. 我的名字 Gerardo Serrano Wicaksono. Saya Joseph Aditya. Wait, sebelum kita mulai podcast hari ini, aku pengen denger dong Ruben sama Jelly saling interaksi pakai bahasa Mandarin. OK， 你叫什么名字？你好，我叫Jelly。你的名字是什么？我的名字是 Calista Di Valeria。你今年几岁？我今年15岁。Hahaha, kita ngapain sih ini? 好的，再见。Wow, oke, di podcast ini tema yang akan kami bahas tentang aku pahlawan lingkunganku. Nah, maka dari itu kalian simak baik-baik ya. Selamat mendengarkan. By the way guys, kalian tahu nggak sih apa arti dari pahlawan dan lingkungan? Aku tahu, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sedangkan lingkungan itu dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam atau luar ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, bener banget tuh. Oh ya guys, kalian pasti pernah lihat kan para petugas kebersihan di sekitar lingkungan rumah kalian? Mereka itu termasuk dalam pahlawan lingkungan loh. Lingkungan sekitar kita bisa bersih dan rapi, itu karena bantuan dan kerja keras dari para petugas kebersihan. Mereka sering banget membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan di jalan dan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Ngomong-ngomong tentang sampah dan lingkungan, tiba-tiba aku terpikirkan sama satu hal ini. Sampah yang ada di lingkungan sekitar kita juga bisa loh jadi objek atau model gambar 2 dimensi. Gimana caranya? Caranya, kita harus tahu dulu sampah botol atau benda mana yang akan kita jadikan objek atau model gambar 2 dimensi. Langkah-langkah untuk menggambar objek 2 dimensi yaitu: pertama, kita harus mengenali objek yang akan digambar. Lalu gambarlah sketsanya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memperhatikan gelap terang objek tersebut. Tentukan teknik dengan menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan. Selain itu, kita juga bisa loh memanfaatkan lingkungan kita sebagai peluang bisnis. Misalnya ada lahan di pinggir pantai yang tidak terawat dan tidak terurus. Peluang bisnis yang dapat terjadi adalah menjadikan lahan tersebut sebuah kawasan yang cantik dan menjadikan tempat wisata pantai. Tentu dalam memulai suatu bisnis, kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi kegagalan. Oh ya, faktor-faktor apa aja sih yang menjadi penyebab kegagalan dan keberhasilan dalam kewirausahaan? Bisa terjadi karena kurangnya pengalaman dalam hal wirausaha, lokasi bisnis yang kurang strategis, dan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Terus, apa ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan? Ada dong, bisa jadi karena memiliki perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang berkompeten, dengan dukungan teknologi dan modal yang cukup untuk diinvestasikan. Nah, tidak lupa dengan adanya peluang bisnis dapat meningkatkan skill dan juga produktivitas sehingga tidak terjadi kelangkaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, benar banget tuh. Dan jangan lupa ketika kita sudah memulai suatu bisnis di suatu tempat, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, kita sudah terlibat menjadi pahlawan lingkungan. Setuju? Kalian tahu gak sih, kalau konsep biaya peluang juga bisa diterapkan dalam menjalankan bisnis loh. Hah? Gimana? Misalnya, seorang pengusaha mengeluarkan uang 10 juta rupiah untuk membuka usaha makanan. Maka pengusaha itu meninggalkan potensi liburan ke Bali dengan uang itu, misalnya demi buka usaha. Nah, selain dalam hal bisnis dan juga kreativitas menggambar, kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita sebagai tempat dan sarana berolahraga loh. Olahraga apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, kalian bisa melakukan olahraga basket.
Sebelum kami bahas-bahas tentang teknik dasar permainan bola basket, aku bakal cerita tentang Michael Jordan. Michael Jordan adalah pemain bola basket profesional asal Amerika. Kelebihan dia adalah daya lompat slam dunk yang memukau penonton. Sampai akhirnya dia dijuluki Air Jordan. Dalam melakukan olahraga, tentu kita harus tahu terlebih dahulu teknik dasar dalam permainan basket. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bola basket. Dribbling, shooting, passing, ada bermacam-macam teknik passing loh. Ada chest pass, bounce pass, overhead pass, juga ada back pass. Ada lagi nggak? Ada dong, ada defense, rebounding, offensive rebound, defensive rebound, pivot. Yang kedua, kalian bisa melakukan olahraga jalan cepat. Olahraga ini sangat mudah dilakukan loh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan olahraga ini. Ada teknik awalan, posisi badan, teknik langkah kaki, dan teknik akhiran. Kalau softball gimana tuh? Ada beberapa teknik dasar dalam permainan softball. Di antaranya yaitu teknik memegang bola bisa menggunakan 4-finger grip, 2-finger grip, dan 3-finger grip. Ada juga teknik melempar bola yaitu teknik overhand throw, underhand toss, dan side hand throw. Ada juga teknik menangkap bola yaitu menangkap bola lurus, menangkap bola lambung atau fly ball, dan juga menangkap bola gulir atau ground ball. Jadi itu tadi 3 olahraga yang kita rekomendasikan. Dan dari 3 olahraga itu ada 2 olahraga yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan alat, dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati dalam melakukan olahraga tersebut agar tidak merusak tanaman-tanaman di sekitar tempat olahraga. Betul juga tuh. Oh iya, kalian tahu nggak tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Di lingkungan sekitar kita pasti ada kan tempat-tempat bersejarah. Contohnya nih di Bandung. Bandung merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa yaitu Bandung Lautan Api. Dalam pertempuran tersebut, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, 2 anggota milisi Barisan Banteng Rakyat Indonesia atau BBRI, terlibat dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi. Kedua anak muda itu berhasil meledakkan gudang amunisi tersebut dengan dinamit. Lalu ada juga suatu peristiwa yang bisa dijadikan contoh konsep ruang dan waktu, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Guys, gimana ya keadaan lingkungan kita? Kamu penasaran dengan keadaan lingkungan kita? Nah, kamu bisa kok melakukan observasi lingkungan supaya tahu gimana sih keadaan lingkungan kita. Observasi lingkungan ini bisa kamu lakukan antar individu dan kelompok, dan saat melakukan penelitian pasti juga akan membutuhkan sumber-sumber dan wawancara. Jangan lupa untuk mencari masalah yang diselesaikan dengan penelitian sederhana serta mencari gejala sosial dari masalah tersebut. Penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis penelitian. Ada jenis penelitian kuantitatif, adalah metode yang dilakukan berdasarkan paradigma positivisme dengan hasil akhirnya berupa generalisasi. Jenis penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan paradigma fenomenologi atau natural inquiry dengan hasil akhir berupa deskripsi atau penjelasan. Setelah selesai menemukan masalah, jangan lupa tulislah dan susunlah laporan observasi dan sajikan laporan observasi tersebut dengan kaidah kebahasaan yang benar. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Menggunakan verba relasional, menggunakan verba alam untuk menjelaskan perilaku, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, pilihan. Guys, lingkungan itu kan ada berbagai macam. Ada lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan rumah. Setuju banget tuh. Oh iya teman-teman, kalian pernah terbesit gak sih tentang permasalahan-permasalahan terkait lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Permasalahan menyimpang apa saja ya yang berkaitan tentang lembaga-lembaga itu? Iya juga ya Ben, aku jadi penasaran. Yang pertama ada DPR. Banyak anggota DPR yang melakukan korupsi. Salah satunya adalah Fayakun Andriadi. Ia menjadi tersangka suap terkait proyek pengadaan drone dan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau Bakamla pada 14 Februari 2018. Yang kedua, tentang permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau Benur tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.
Kasus korupsi yang terakhir ini dilakukan oleh 2 hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, yaitu Ismah Wahyu Widodo dan Irwan. Mereka menjadi tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadan karena diduga menerima suap sekitar 650 juta dalam bentuk $47.000 Singapura dan 150 juta dari advokat Arif Fitrawan. Nah, jadi itu tadi masalah-masalah korupsi yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Ingat ya guys, korupsi tidak menunjukkan ciri-ciri seorang pahlawan. Seorang pahlawan akan bertanggung jawab, patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan orang lain. By the way guys, kalian tahu nggak apa historiografi? Nah, sekarang kita bakal bahas tentang historiografi modern. Apa aja sih ciri-ciri dari historiografi modern? Bersifat metodologis, jadi para sejarawan harus memakai kaidah-kaidah ilmiah bersifat kritis historis, yaitu dalam penelitian sejarah harus memakai pendekatan multidimensional sebagai kritik terhadap historiografi nasional. Lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan, dan yang terakhir munculnya peran-peran rakyat kecil. Jadi itulah ciri-ciri historiografi modern. So, sekarang aku bakal bahas lingkungan sekolah. Kita baru aja nih masuk tahun ajaran baru dan baru aja masuk SMA. Pasti ada dong teman kita yang dari SMP yang berbeda. Dan supaya semakin akrab, kita juga harus bisa memperkenalkan diri kita. Contohnya, hello, my name is Jelly and I'm 15 years old. Nice to meet you. Selain nama dan umur, kita juga bisa memberitahu hobi kita dan menjelaskan tentang keadaan sekitar kita. In my opinion, Malang is very beautiful and comfortable, but now the temperature in Malang is not as cold as it used to be. People here are very humble. Also, don't ever forget to try Malang's popular cuisine, bakso. It is very delicious. Kalian pada insecure gak sih? Kalau lihat teman kalian punya kemampuan atau kelebihan yang kalian gak punya? Insecure, aku sering sih, itu gimana ya? Jadi guys, sebenarnya kita itu gak seharusnya iri atau insecure dengan kemampuan orang lain. Kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, hendaknya kita hargai dengan menerima semua kekurangan dan mengembangkan kelebihan kita. Kita juga harus meneladani kehidupan Yesus Kristus seperti teladan kerendahan hati dan teladan kemurahan hati. Daripada insecure terus, mending ikut event pahlawan lingkungan bareng aku yuk. Jadi, aku tuh lagi ikut event pahlawan lingkungan. Terus, aku tuh harus ngisi registration form yang dikasih dari panitia event tersebut. Nah, isi registration form tersebut ada name, email, phone number, and address. And I'm a little bit confused right now. How to fill out the registration form? So, first you have to open the link and then fill in your name, email, phone number, and your current address. If you have filled in all, you can directly send the link. Oh, okay. Thank you, Licia. So ya, jadi inilah podcast pertama dari Pillow Talk. Nah, gimana guys? Semoga kalian gak bosan ya dengan podcast kami, karena kami masih banyak topik baru yang akan kami bahas di video selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan Tue Puji jika ada kesalahan kata, xie karena sudah menyimak, dan Cai Qian. See you later di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. God bless you. Bye!